Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu udara terasa gerah meski angin bertiup pelan dari arah utara. Lampu jalan di depan rumah keluarga Sucipto redup, kadang berkedip seolah mau padam. Dari dalam rumah terdengar suara tawa kecil Siva yang masih sibuk bercerita pada kakaknya, Ardi. "Mas, besok jangan lupa anterin aku beli buku ya. Besok ada tugas dari Bu Rini," ucap Siva dengan semangat. Ardi yang sedang rebahan di kursi kayu hanya mengangguk malas. Iya, besok aku ada kelas siang. Jadi kita bisa pagi aja." Marni, ibu mereka, muncul sambil membawa teh hangat. Wajahnya selalu ramah, matanya penuh kasih. "Sudah malam, Siva. Jangan ribut terus, nanti bapakmu nggak bisa tidur." Sucipto, kepala keluarga itu, tersenyum tipis. Lelaki itu dikenal sebagai pedagang jujur di pasar, ulet, dan tidak pernah menipu pelanggan. "Biarlah, Mar. Rumah ini justru hidup kalau anak-anakmu ribut begini," katanya sambil menepuk bahu Ardi. Sekilas, keluarga itu terlihat bahagia. Mereka sederhana tapi cukup, saling menyayangi, dan nyaris tak ada masalah besar. Namun, kebahagiaan itu ternyata sebentar lagi akan diuji. Keesokan paginya, saat Sucipto membuka tokonya di pasar, ia menemukan sesuatu yang janggal di depan pintu kayu. Sebuah bungkusan kain hitam kotor, terikat dengan benang merah. Sucipto mengernyit, ragu untuk menyentuhnya. "Aneh, siapa yang naruh beginian di sini?" gumamnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia jongkok, lalu membuka simpul benang itu. Saat kain terbuka, tampak tanah hitam bercampur serpihan tulang kecil dan potongan rambut kusut. Ada juga jarum berkarat tertancap di tengahnya. Sucipto langsung berdiri dengan wajah tegang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Segera ia membungkus kembali benda itu lalu membuangnya ke tempat sampah pasar. "Pasti cuma kerjaan orang iseng," katanya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Namun langkahnya menuju dalam toko terasa lebih berat dari biasanya. Di balik lapak seberang, seorang pria parubaya dengan tatapan sinis memperhatikan gerak-gerik Sucipto. Dialah Wicak, pedagang lama yang usahanya kalah ramai dibanding toko Sucipto. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Malam pertama setelah kejadian itu, keluarga Sucipto mulai merasakan hal-hal aneh. Lampu ruang tamu tiba-tiba padam meski baru diganti 2 hari lalu. Piring yang sudah ditaruh rapi di rak tiba-tiba jatuh berderak tanpa ada yang menyentuh. Siva terbangun tengah malam karena mendengar suara orang mengetuk jendela kamarnya. 3 kali, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Dengan berani ia mendekati jendela dan mengintip keluar. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menutup tirai, suara bisikan lirih terdengar dari balik kaca. Suara perempuan, pelan, tapi jelas. "Pergi dari sini." Siva tersentak, tubuhnya lemas, lalu ia berlari menuju kamar Ardi. "Mas, aku dengar suara di jendela. Ada yang nyuruh kita pergi," katanya dengan wajah pucat. Ardi yang awalnya kesal karena tidurnya terganggu langsung serius. Ia menggenggam tangan adiknya. "Udah, tidur aja di sini. Biar aku jaga." Ardi mencoba kembali memejamkan mata, tapi dalam hati ia gelisah. Sejak kecil, ia memang punya kemampuan melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa. Ia sudah berusaha menutup indera itu, pura-pura tidak peduli. Namun malam ini, perasaan itu muncul kembali, lebih kuat dari biasanya. Pagi berikutnya, kondisi Sucipto tiba-tiba menurun. Ia batuk keras, sampai mengeluarkan darah segar. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat, tapi dokter yang dipanggil tidak menemukan penyakit jelas. Secara medis, tidak ada yang aneh. "Bisa jadi kelelahan saja. Saya beri obat pereda dulu," kata dokter sambil merapikan tas kecilnya.
Marni cemas, sementara Ardi semakin yakin ada yang tidak beres. Ia memperhatikan ayahnya yang tertidur gelisah di ranjang. Di sudut kamar, Ardi merasa melihat sesuatu, sosok hitam tinggi berdiri, menunduk ke arah Sucipto. Matanya kosong, tubuhnya hanya bayangan bergetar seperti asap pekat. Sosok itu seperti menempel pada dada Sucipto, seolah menghisap tenaganya. Ardi menutup mata rapat, berharap penglihatan itu hilang. Namun ketika ia buka kembali, sosok itu masih ada, semakin dekat, lalu lenyap begitu saja. Nafas Ardi tersengal, peluh dingin membasahi keningnya. Dalam hati ia bergumam, ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang dikirim untuk membunuh bapak. Beberapa hari berjalan, gangguan di rumah makin parah. Pintu kamar terkunci sendiri dari dalam. Suara langkah kaki terdengar di atap saat tengah malam. Bau amis darah kadang muncul entah dari mana, membuat Marni hampir muntah. Suatu malam, Ardi bermimpi buruk. Ia melihat ibunya terikat di tengah laut, tubuhnya ditarik ke dasar oleh tangan-tangan hitam. Dari kejauhan, ia mendengar suara tawa lelaki yang asing namun juga terasa familiar. Ketika ia terbangun, keringat membasahi seluruh tubuh. Dan anehnya, ia mendapati ibunya duduk di dapur dengan wajah kosong, menatap lantai tanpa ekspresi. "Ibu," panggil Ardi pelan. Marni menoleh perlahan, senyumnya kaku. "Tidurlah, nak. Besok kau butuh tenaga." Ardi terdiam. Ada sesuatu pada cara ibunya berbicara. Suara itu bukan seperti Marni yang ia kenal. Keesokan paginya, saat Ardi hendak pergi ke kampus, ia berpapasan dengan Wicak di pasar. Pria itu tersenyum miring, penuh ejekan. "Gimana kabar bapakmu, Di? Kudengar sakit ya." "Sayang sekali, pedagang sehebat beliau bisa jatuh juga," katanya dengan nada menusuk. Ardi menahan amarah. Ia hanya menatap tajam lalu berlalu tanpa menjawab. Tapi di langkahnya yang semakin cepat, ia bisa merasakan tatapan Wicak terus mengikutinya. Tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam hati, Ardi mulai merasa yakin, semua ini pasti ada hubungannya dengan Wicak. Malam itu, suara tangisan terdengar dari kamar Marni. Ardi bergegas masuk dan mendapati ibunya duduk di tepi ranjang, memegang dada Sucipto yang semakin lemah. "Di, bapakmu batuk darah lagi," ujar Marni dengan suara gemetar. Ardi mendekat, lalu terhenti. Dari sudut mata, ia kembali melihat sosok hitam itu. Kali ini lebih jelas, tubuh besar tanpa wajah, bergerak lambat, dan setiap kali mendekat ke arah Sucipto, nafas ayahnya tersendat lebih parah. Siva yang ikut masuk hanya bisa menutup mulutnya menahan teriakan. Matanya membesar, menatap kosong ke arah sosok itu meski ia sendiri tak bisa benar-benar melihat wujudnya. Ardi tahu, waktunya untuk berhenti berpura-pura. Ia menggenggam tangan adiknya erat. "Shiv, mulai malam ini kamu jangan jauh-jauh dariku. Apapun yang terjadi, jangan pernah sendirian." Siva mengangguk, masih ketakutan. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulang, seolah ada sesuatu yang duduk di antara mereka, menunggu saat yang tepat untuk merenggut nyawa Sucipto. Dan malam itu, Ardi akhirnya sadar, indera keenam yang selama ini ia abaikan kini harus ia terima. Karena hanya dengan itu, ia bisa melihat apa yang sebenarnya sedang mengintai keluarganya. Malam itu tidak ada seorang pun yang bisa tidur dengan tenang. Sucipto terbaring lemah, sesekali tubuhnya menggeliat seperti orang tersedak sesuatu yang tak terlihat. Marni duduk di sampingnya, wajahnya penuh cemas, sementara Ardi dan Siva bergantian berjaga. Lampu kamar hanya menyala redup. Suasana semakin mencekam ketika suara ketukan terdengar lagi dari arah jendela. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Siva langsung memeluk lengan kakaknya. "Mas, itu suara yang aku dengar kemarin," bisiknya ketakutan. Ardi menatap jendela dengan tegang. Ia melangkah pelan, lalu dengan cepat membuka. Tirai kosong, tidak ada siapapun. Tapi hawa dingin menyusup masuk, membuat napas terasa berat. Tiba-tiba, kaca jendela berembun dari dalam. Garis-garis tulisan muncul dengan sendirinya, seperti ada jari yang menggoreskannya dari balik kaca.
Tulisan itu terbaca jelas. Dia harus mati. Siva menjerit kecil. Ardi cepat-cepat menarik tirai dan menutup rapat jendela itu. Dadanya berdegup kencang, tangannya berkeringat dingin. Ini sudah keterlaluan, gumamnya. Pagi harinya, suasana rumah semakin suram. Sucipto hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Badannya panas, kulitnya pucat kebiruan. Marni mencoba mengompres, tapi tidak ada perubahan. Ardi, kita harus bawa bapakmu ke rumah sakit besar. Di sini dokter cuma bilang kelelahan, tapi jelas ini bukan sakit biasa, kata Marni sambil menahan tangis. Ardi mengangguk. Iya, Bu, tapi kalau di rumah sakit besar pun tidak ada hasil. Marni terdiam. Ia tahu pertanyaan itu punya arti lain. Ia tahu anaknya sudah mulai berpikir ke arah yang selama ini ia hindari, gangguan gaib. Sementara itu, Siva duduk di kursi ruang tamu. Matanya kosong menatap lantai, mulutnya berkomat kamit seperti sedang bicara dengan seseorang. Shiv, panggil Ardi pelan. Adiknya menoleh. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipis. Mas, barusan ada yang bisikin aku. Katanya, Bapak nggak bakal selamat. Ardi langsung memeluk adiknya, berusaha menenangkan. Dalam hati, ia semakin yakin ini semua bukan kebetulan. Sore hari, Ardi memberanikan diri pergi ke pasar. Ia ingin mencari tahu tentang Wicak. Sejak kejadian bungkusan hitam itu, perasaan buruk terhadap pria itu semakin kuat. Di pasar, ia melihat Wicak duduk di kursi kayu, berbicara dengan seorang lelaki tua berwajah tirus, mengenakan baju hitam lusuh. Lelaki itu tampak asing, tapi dari gerak tubuhnya, jelas ia bukan orang biasa. Tangannya yang keriput memainkan benda kecil seperti jimat. Ardi berdiri agak jauh, pura-pura melihat dagangan orang lain. Tapi sesaat ia mengalihkan pandangan, tubuhnya bergetar. Ia melihat bayangan hitam pekat melingkupi tubuh Wicak, seperti asap yang tidak berhenti bergerak. Bayangan itu menempel, mengikat, seolah memberi tenaga sekaligus kutukan. Ardi menelan ludah. Ia yakin, Wicak tidak sendirian. Ada orang lain yang membantunya. Wicak kemudian menoleh, dan entah bagaimana, tatapan matanya langsung bertemu dengan mata Ardi. Senyuman miring muncul di wajahnya, membuat Ardi cepat-cepat berbalik dan pergi. Tapi ia tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Pintu rumah mereka digedor keras berkali-kali. Ketika Ardi membuka, tidak ada siapa-siapa. Namun bekas telapak tangan penuh lumpur menempel jelas di pintu kayu. Sucipto tiba-tiba terbangun dengan teriakan lirih. Tubuhnya kejang, matanya mendelik. Marni panik, memegangi kepala suaminya. Ardi, cepat panggil tetangga, bapakmu parah sekali. Ardi berlari keluar rumah. Tapi anehnya, halaman depan seperti lebih panjang dari biasanya. Ia berlari, tapi pintu pagar yang biasanya dekat terasa makin jauh. Nafasnya memburu, langkahnya berat, seolah ada yang menahannya. Tiba-tiba, dari arah samping terdengar suara berat berbisik. Jangan cari bantuan, dia milikku. Ardi berhenti, menoleh cepat. Sekilas ia melihat bayangan tinggi berdiri di bawah pohon mangga, menatapnya dengan mata merah menyala. Bayangan itu tersenyum, memperlihatkan gigi panjang tak beraturan. Ardi berlari kembali ke dalam rumah, napasnya memburu. Ia tahu, mencari tetangga percuma. Gangguan ini bukan dari dunia yang sama. Sucipto akhirnya tenang setelah Marni membaca doa dengan terbata-bata sambil memegangi tangannya. Namun wajah Marni semakin pucat, tubuhnya lemas. Ardi merasa ketakutan bercampur marah. Ia duduk di lantai, menatap keluarganya satu per satu. Dalam hatinya ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan mencari tahu siapa yang tega melakukan semua ini. Siva duduk di sampingnya, menggenggam tangan kakaknya erat. Mas, aku takut, tapi aku tahu Mas bisa jaga kita. Ardi menoleh pada adiknya, lalu mengangguk. Kita harus berani, Chef. Kalau kita diam, Bapak bisa mati. Malam itu, Ardi kembali tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara-suara berbisik terdengar di telinganya. Kadang suara perempuan,
kadang suara lelaki. Semua mengucapkan hal yang sama, dia harus mati. Dia harus mati. Ardi menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Ia tahu, gangguan ini tidak akan berhenti begitu saja. Hari berganti, dan keadaan semakin buruk. Sucipto makin kurus, batuk darah setiap hari. Marni juga mulai sering sakit kepala, tubuhnya panas dingin. Siva semakin sering melihat hal-hal aneh. Suatu malam, Siva tiba-tiba berteriak keras dari kamarnya. Ardi berlari masuk dan mendapati adiknya menatap ke arah langit-langit dengan wajah ketakutan. "Mas, ada yang jalan di atas atap," katanya gemetar. Ardi menoleh ke atas. Dari selapapan kayu, terlihat bayangan hitam berjalan perlahan, menimbulkan suara duk-duk-duk. Suara itu terdengar berat, seolah langkah makhluk besar. Ardi menggenggam bahu adiknya. "Jangan lihat, ayo ikut aku." Ia menarik Siva ke kamar ayah dan ibunya. Mereka duduk bersama di sana, menunggu malam berlalu dengan doa-doa yang bergetar. Saat fajar hampir tiba, Ardi sempat melihat sesuatu dari jendela kamar orang tuanya. Di jalan depan rumah, Wicak berdiri diam, menatap ke arah rumah mereka. Matanya tajam, senyumnya samar. Ardi tercekat, tapi kali ini ia tidak mau sembunyi. Ia berani menatap balik dengan penuh kebencian. Wicak lalu berbalik perlahan, menghilang di balik kabut pagi. Ardi menarik napas panjang. Ia sadar, ini baru permulaan. Apapun yang dikirim ke keluarganya, jelas bukan main-main. Dan malam-malam berikutnya, ia yakin, teror akan semakin kuat. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keluarga Sucipto. Tubuh Sucipto semakin melemah. Ia tidak lagi sanggup berdiri lama, apalagi mengurus tokonya. Marni hampir setiap malam menangis diam-diam, takut memperlihatkan kelemahannya di depan anak-anak. Ardi mencoba tetap kuat. Ia menemani ayahnya, menenangkan adiknya, dan sesekali memeluk ibunya yang selalu tampak letih. Tapi dalam hati, ia sendiri penuh ketakutan. Pagi itu, mereka membawa Sucipto ke rumah sakit kota. Dokter memeriksa dengan teliti, mengambil sampel darah, bahkan melakukan foto ronsen. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada penyakit jelas. Secara medis, Pak Sucipto ini sehat. Organ-organ pentingnya normal. Tidak ada tanda infeksi atau kerusakan parah, kata dokter dengan wajah bingung. Kalau begini, saya sarankan keluarga menjaga asupan makanan dan istirahat. Mungkin kelelahan. Marni menunduk, hatinya hancur. Ia tahu suaminya bukan sekadar kelelahan. Ardi yang duduk di sampingnya mengepalkan tangan, menahan emosi. Ia ingin berteriak pada dokter itu, ini bukan penyakit biasa, ini santet. Tapi ia urungkan, tidak semua orang bisa percaya hal seperti itu. Sesampainya di rumah, suasana makin berat. Angin dingin bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah rumah mereka menjadi sarang sesuatu yang tidak terlihat. Malam harinya, pintu kamar berderit terbuka sendiri, dan suara perempuan tertawa lirih terdengar dari lorong. Siva menutup telinga dengan bantal. "Mas, aku nggak kuat lagi. Setiap malam selalu ada suara aneh." Ardi memeluk adiknya. "Tenang, aku lagi cari cara. Kita nggak boleh menyerah." Namun, dalam hati, Ardi tahu mereka sudah kehabisan pilihan. Obat dokter tidak membantu, doa-doa ibunya pun terasa tak cukup menahan serangan itu. Keesokan paginya, Ardi memberanikan diri menemui Pak Rustam. Ia mendengar nama itu dari salah satu tetangga yang pernah mengalami gangguan serupa. Pak Rustam tinggal di ujung desa, rumahnya sederhana tapi dipenuhi bau kemenyan. Pria tua itu berwajah teduh, matanya tajam seolah bisa menembus isi hati orang. "Jadi, kamu anak Sucipto?" tanya Pak Rustam setelah mendengar cerita Ardi. Ardi mengangguk. "Iya, Pak, bapak saya sakit sejak beberapa hari lalu. Dokter bilang sehat, tapi di rumah, ada banyak hal aneh. Saya yakin ini kiriman santet." Pak Rustam terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kalau benar itu santet, dari gejala yang kamu sebutkan, kemungkinan besar ini santet segorop itu." Ardi mengernyit. "Santet apa itu, Pak?" "Ilmu hitam tingkat tinggi," jawab Pak Rustam pelan.
Pelakunya membuat perjanjian dengan jin dari 7 samudera. Santet ini jarang digunakan karena sangat berbahaya, bahkan bagi pengirimnya. Tapi kalau sudah dikirim, sulit sekali dilawan. Korbannya biasanya tidak akan bertahan lama, kecuali ada upaya khusus. Ardi tercekat mendengar penjelasan itu. Ia langsung teringat pada Wicak dan lelaki tua berwajah tirus yang pernah ia lihat di pasar. Kalau begitu, apa masih bisa diselamatkan, Pak? Suaranya bergetar. Pak Rustam menatap Ardi lekat-lekat. Bisa, tapi butuh keberanian besar. Kamu harus siap kehilangan apapun. Malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Sucipto menjerit dalam tidur, tubuhnya melompat-lompat seperti sedang dicekik. Marni mencoba menenangkan, tapi tiba-tiba ia sendiri ikut jatuh pingsan. Ardi panik. Ia berlari ke kamar adiknya, menemukan Siva duduk di sudut, tubuhnya bergetar. Mas, aku lihat bayangan itu lagi. Dia berdiri di atas bapak. Tangannya panjang, matanya merah. Ardi mengguncang bahu adiknya. Jangan lihat, Chef. Jangan hiraukan. Tapi Siva tetap menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis ketakutan. Keesokan harinya, Ardi mencoba menyelidiki lebih jauh. Ia sengaja pergi ke pasar, mengawasi Wicak dari kejauhan. Wicak tampak sehat, bahkan makin segar. Anehnya, lapaknya yang dulu sepi kini ramai pembeli. Orang-orang mendatanginya seakan tertarik tanpa alasan. Ardi memperhatikan dengan saksama, dan lagi-lagi ia melihat bayangan gelap mengelilingi tubuh pria itu. Bayangan itu seperti asap pekat, menempel pada punggungnya. Dia pasti dalangnya, gumam Ardi dengan penuh kebencian. Namun saat ia berani mendekat, Wicak menoleh. Tatapannya tajam, bibirnya melengkung ke atas. Kenapa menatapku begitu, Di? Apa kau pikir aku penyebab bapakmu sakit? Ardi terdiam. Ia tidak menyangka Wicak akan langsung menyinggung hal itu. Wicak melangkah mendekat, suaranya dingin. Hati-hati menuduh orang. Kalau kau salah, justru keluargamu yang akan tambah menderita. Ardi mengepalkan tangan. Kalau sampai bapak kenapa-kenapa, aku tidak akan diam saja. Wicak hanya tertawa kecil, lalu berbalik meninggalkan Ardi. Tawa itu menancap di kepala Ardi, seperti peringatan sekaligus ancaman. Malamnya, gangguan benar-benar mencapai puncaknya. Piring di dapur beterbangan, pintu kamar membanting sendiri, dan suara tangisan terdengar dari setiap sudut rumah. Marni yang sedang menemani Sucipto tiba-tiba memegang kepalanya, lalu terjatuh di lantai. Ardi, tolong, kepalaku sakit sekali. Ardi menjerit memanggil ibunya, sementara Siva berlari menghampiri. Namun sebelum mereka sempat menolong, lampu rumah mati total. Gelap gulita. Dalam gelap, terdengar suara kaki menyeret pelan, mendekat ke arah mereka. Suara napas berat memenuhi ruangan, membuat jantung berdegup liar. Ardi berusaha mencari lilin, tangannya gemetar. Tapi sebelum sempat menyalakan, sesuatu menyentuh pundaknya. Dinginnya menusuk tulang. Giliran ibumu, bisikan itu terdengar tepat di telinganya. Ardi refleks menoleh, tapi yang ia lihat hanya kegelapan pekat. Dan, detik itu juga, teriakan Siva pecah. Mas, ibu jatuh. Ardi segera berlari. Mendapati tubuh Marni kaku di lantai, matanya terbuka lebar, napasnya berat, lalu terhenti begitu saja. Siva menangis histeris, ibu jangan tinggalin kami. Ardi memeluk adiknya, air matanya jatuh deras. Ia menatap tubuh ibunya yang tak bernyawa, dan dalam hatinya ia bersumpah, apapun taruhannya, ia akan mencari cara menghentikan teror ini. Tangisan Siva masih menggema di dalam rumah ketika jasad Marni disemayamkan. Para tetangga berdatangan, sebagian berbisik prihatin, sebagian lagi heran kenapa Marni bisa pergi secepat itu. Ardi duduk di sudut ruang tamu, wajahnya kusut, matanya sembab. Ia merasa gagal menjaga keluarganya. Sementara Sucipto terbaring di ranjang dengan tubuh semakin lemah, tak sanggup menghadiri pemakaman istrinya sendiri. Siva tidak berhenti menangis, menggenggam kain ibunya seolah tak mau melepas. Mas, kenapa semua ini harus terjadi? Ibu orang baik, kenapa dia yang pergi duluan? Ardi tidak menjawab, tenggorokannya terasa kering, dadanya sesak. Ia hanya bisa memeluk adiknya erat,
seolah ingin berkata lewat pelukan itu, kita tidak boleh hancur, meski dunia seolah ingin menghancurkan kita. Seusai pemakaman, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, pohon di halaman bergoyang hebat, rantingnya beradu menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Sucipto berbaring dengan mata kosong. Ardi, jangan biarkan adikmu sendirian. Jaga dia baik-baik, suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Ardi mengangguk sambil menggenggam tangan ayahnya. Bapak jangan bicara begitu. Saya janji akan cari cara. Bapak harus kuat. Namun dalam hati, ia tahu waktu mereka semakin sedikit. Jika santet ini tidak dihentikan, Sucipto akan segera menyusul Marni. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali menemui Pak Rustam. Wajahnya kusut, suaranya penuh putus asa. Pak, ibu saya meninggal. Apa benar itu bagian dari santet segorop itu? Pak Rustam menghela napas panjang. Itu tandanya serangan semakin kuat. Santet ini tidak hanya menyerang satu orang, tapi seluruh keluarga bisa terkena imbasnya. Korban biasanya jatuh satu persatu sampai semuanya musnah. Siva yang ikut menemani langsung menggenggam tangan kakaknya erat. Pak, tolong kami. Apa yang harus kami lakukan? Saya nggak mau kehilangan Bapak juga. Pak Rustam menatap mereka lama. Satu-satunya jalan adalah melakukan ritual penangkal. Untuk itu, kalian harus mengumpulkan air dari 7 laut, tempat asal jin yang dipakai dalam perjanjian. Ritual harus selesai sebelum bulan purnama berikutnya. Kalau terlambat, nyawa bapakmu tidak bisa diselamatkan. Ardi tercekat. Air dari 7 laut. Bagaimana mungkin kami bisa melakukannya? Perjalanan ini tidak mudah, jawab Pak Rustam. Bukan hanya soal jarak. Setiap kali kalian mencoba mengambil air itu, akan ada gangguan dari makhluk gaib yang menjaga. Karena mereka tidak akan tinggal diam melihat rahasia mereka terbongkar. Sejak malam itu, rumah semakin terasa asing. Ardi sering mendengar langkah kaki berat di lorong meski tidak ada orang. Siva mulai sering bicara sendiri, seolah ada yang menemaninya. Suatu malam, saat Ardi terbangun untuk mengambil air minum, ia melihat bayangan ibunya di dapur. Marni berdiri menghadap tembok, tubuhnya pucat, rambut tergerai menutupi wajah. Ibu, suara Ardi bergetar. Perlahan, sosok itu menoleh. Mata hitam pekat menatap lurus padanya, bibir pucat itu terbuka. Selamatkan ayahmu, sebelum terlambat. Ardi terjatuh ke lantai, kakinya lemas. Saat ia berkedip, sosok itu hilang begitu saja, meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Pagi berikutnya, Ardi menceritakan semua pada Siva. Adiknya hanya menunduk, lalu berkata pelan, aku juga sering lihat ibu, Mas. Tapi aku takut bilang ke kamu. Ibu selalu datang dan menangis di dekat bapak. Seolah dia masih belum tenang. Ardi menghela napas. Berarti kita nggak punya pilihan lain. Kita harus lakukan ritual itu. Siva menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Kalau nanti ada apa-apa sama kita, Mas. Ardi menepuk bahu adiknya. Lebih baik kita berusaha, daripada hanya menunggu bapak mati. Beberapa hari kemudian, Ardi sengaja kembali mendatangi pasar. Ia ingin memastikan kecurigaannya terhadap Wicak. Dari kejauhan, ia melihat pria itu berbicara lagi dengan lelaki tua berwajah tirus. Namun kali ini, Ardi nekat mendekat. Wicak, panggilnya lantang. Orang-orang di pasar menoleh. Wicak berdiri, tersenyum miring. Ada apa lagi, Di? Mau beli dagangan? Ardi maju, menahan emosi. Aku tahu bapakku sakit bukan karena penyakit biasa. Kau pasti dalangnya. Orang-orang di sekitar terkejut. Bisik-bisik langsung terdengar. Wicak hanya tertawa kecil. Jangan sembarang menuduh. Kalau tak ada bukti, justru kau sendiri yang akan rugi. Ardi mendekat, menatap tajam. Kalau sampai bapakku mati, aku akan pastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Wicak mendekatkan wajahnya, berbisik dingin. Kalau begitu, bersiaplah kehilangan lebih banyak. Ardi terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia bisa merasakan hawa panas keluar dari tubuh Wicak, bercampur dengan bisikan gaib yang hanya ia yang bisa dengar. Pergilah sebelum aku berubah pikiran,
kata Wicak sambil menepuk bahu Ardi. Ardi mundur perlahan, menahan diri untuk tidak terpancing lebih jauh. Namun dalam hati ia yakin, pria itu memang terlibat. Malam itu, gangguan semakin parah. Jendela terbuka sendiri meski sudah dikunci. Suara tangisan bayi terdengar dari kamar kosong. Bau amis memenuhi seluruh rumah. Sucipto makin kritis, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya dingin. Siva menangis memeluk ayahnya, sementara Ardi berusaha membaca doa dengan suara bergetar. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam gelap, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Ardi memeluk adiknya erat. "Shiv, jangan lepaskan aku." Dari kegelapan, mata merah kembali muncul, menatap lurus ke arah Sucipto. Sosok hitam itu semakin jelas, tubuhnya besar, tangannya panjang dengan jari-jari seperti cakar. Ardi meraih pisau dapur di dekatnya, meski ia tahu senjata itu tidak ada artinya melawan makhluk semacam ini. Tapi tepat sebelum sosok itu menyentuh ayahnya, suara keras menggema di telinga mereka. Suara Pak Rustam yang entah bagaimana sudah berada di sana, membaca doa dengan lantang. Sosok hitam itu mundur perlahan, lalu lenyap bersama angin dingin yang menyapu ruangan. Pak Rustam menoleh pada Ardi dan Siva. "Kalian sudah tidak punya banyak waktu. Kalau ingin menyelamatkan bapakmu, besok kita mulai perjalanan. Air 7 laut harus segera dikumpulkan." Ardi dan Siva saling pandang. Ketakutan masih membekas, tapi mereka tahu, inilah jalan satu-satunya. Pagi itu, udara terasa berat. Seolah langit sendiri tahu bahwa keluarga Sucipto sedang menanggung beban yang mustahil. Sucipto terbaring lemah, napasnya tipis-tipis, matanya nyaris selalu terpejam. Ardi duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya. "Bapak, bertahanlah. Aku janji akan bawa pulang air itu." Siva berdiri di belakangnya, matanya bengkak karena semalaman menangis. Ia takut, tapi ia juga tahu mereka tidak boleh berhenti. Pak Rustam datang membawa sebuah kendi kecil dari tanah liat. "Ini wadah untuk menampung air dari 7 laut. Kalian harus menjaganya baik-baik. Jangan sampai pecah atau hilang, karena tanpa kendi ini, ritual tidak bisa dilakukan." Ardi menerima kendi itu dengan kedua tangan gemetar. "Pak, bagaimana kami bisa sampai ke 7 laut itu?" Pak Rustam menatap mereka serius. "Kalian tidak perlu benar-benar pergi jauh. Laut yang dimaksud bukan hanya lautan dunia, tapi juga pintu-pintu gaib yang terhubung dengan perjanjian. Kalian akan melihat laut itu satu persatu, tapi jalannya tidak mudah. Ingat, semakin kalian dekat dengan air itu, semakin keras gangguan yang akan datang." Siva menelan ludah. Kalau kami gagal, maka ayahmu akan mati. Dan arwah ibumu pun tidak akan pernah tenang." Malam itu, Pak Rustam menggelar ritual awal di halaman belakang rumah. Lingkaran garam dibuat mengelilingi mereka, dengan dupa menyala di setiap sudut. Suara doa mengalun, membuat udara bergetar. Ardi dan Siva duduk bersila di dalam lingkaran, masing-masing menggenggam tangan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, api lilin bergoyang liar. "Pejamkan mata kalian," kata Pak Rustam. Begitu mata terpejam, Ardi merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran. Telinganya berdenging, tubuhnya melayang, lalu jatuh ke suatu tempat asing. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di tepi pantai luas dengan ombak hitam menggulung. Udara asin menusuk hidung, angin kencang membuat pasir berterbangan. Di sampingnya, Siva berdiri pucat, memeluk dirinya sendiri. "Mas, kita di mana ini?" Suaranya bergetar. Ardi menggenggam tangannya. "Entah. Tapi ini pasti salah satu dari 7 laut itu." Mereka berjalan mendekati bibir pantai. Ombak datang silih berganti, besar dan keras, seperti ingin menelan siapapun yang mendekat. Ardi mengeluarkan kendi tanah liat, menundukkannya ke arah air laut. Namun, tiba-tiba ombak besar berdiri tegak, membentuk sosok raksasa dari air. Matanya merah menyala, suaranya bergemuruh. "Berani sekali kalian mengambil airku." Siva menjerit, tubuhnya mundur ketakutan. Ardi memeluknya, meski dirinya sendiri gemetar hebat. "Kami hanya ingin menyelamatkan ayah kami.
teriak Ardi melawan suara angin. Sosok air itu menggeram, lalu tangannya yang besar seperti ombak menamparkan ke arah mereka. Ardi dan Siva terpental ke pasir, tubuh mereka sakit. Namun, suara Pak Rustam menggema samar di telinga Ardi. "Jangan mundur, hadapi mereka dengan doa." Ardi segera merapal doa yang diajarkan, suaranya bergetar. Siva ikut mengulang, meski air matanya menetes. Perlahan, ombak raksasa itu mengecil, lalu runtuh kembali menjadi air biasa. Laut kembali tenang, hanya ombak kecil yang menyapu pantai. Dengan tangan gemetar, Ardi menundukkan kendi, membiarkannya terisi air asin berkilau. Saat kendi penuh, cahaya biru samar memancar, lalu tiba-tiba mereka berdua ditarik kembali ke pusaran. Ketika Ardi membuka mata lagi, ia sudah kembali duduk di lingkaran garam. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuh. Siva juga masih terisak, wajahnya pucat. Pak Rustam menatap kendi itu, lalu mengangguk. "Bagus, kalian sudah dapat air laut pertama. Masih ada 6 lagi." Ardi menatap kendi itu, airnya berkilau samar, seperti hidup. Ia menoleh pada adiknya, menggenggam tangannya erat. "Kita pasti bisa, Chef. Kita harus bisa." Namun, jauh di dalam hati, Ardi tahu bahwa yang baru saja mereka hadapi hanyalah permulaan. Laut berikutnya pasti jauh lebih mengerikan. Malam semakin larut, tapi Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat ranjang ayahnya yang makin lemah. Nafas Sucipto putus-putus, tubuhnya dingin. "Bapak, tunggulah sebentar lagi. Aku janji akan selesaikan semua ini," bisik Ardi. Tiba-tiba, Sucipto membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, bibirnya bergetar. "Jangan percaya orang dekat." Ardi tertegun. "Apa maksud Bapak?" Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, mata Sucipto kembali terpejam. Ardi terdiam, hatinya diliputi tanda tanya. Kata-kata ayahnya itu berputar di kepalanya. "Jangan percaya orang dekat." Apa artinya? Esok harinya, Pak Rustam memanggil mereka untuk melanjutkan ritual. "Kalian tidak boleh berhenti. Setiap malam kita akan membuka jalan ke laut berikutnya. Ingat, setiap kali kembali, serangan akan semakin keras." Siva menelan ludah, tapi ia mengangguk. Ardi pun berdiri tegas. Mereka tahu taruhan mereka bukan lagi sekadar keberanian, tapi nyawa keluarga yang tersisa. Dan malam itu, perjalanan mereka menuju laut kedua pun dimulai. Malam berikutnya, udara di sekitar rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin dingin menusuk kulit, membuat daun-daun kering beterbangan. Ardi dan Siva duduk kembali di dalam lingkaran garam. Kendi tanah liat berisi air pertama diletakkan di tengah, berkilau samar seperti menyimpan rahasia besar. Pak Rustam mulai membaca doa. "Pejamkan mata kalian, dan jangan takut. Laut berikutnya sudah menunggu." Sekali lagi, tubuh Ardi terasa ditarik. Dunia di sekitarnya berguncang, dan ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya dan Siva berdiri di sebuah pantai lain. Lautan kali ini tidak bergemuruh, tapi sunyi dan mencekam. Airnya tenang, hitam pekat seperti kaca. "Mas, aku nggak suka tempat ini," bisik Siva sambil menggenggam tangan kakaknya erat. Ardi mengangguk, menatap sekeliling. Tidak ada ombak, tidak ada suara, hanya keheningan. Mereka berjalan mendekati bibir pantai, tapi tiba-tiba permukaan air bergelombang. Dari dalamnya muncul wajah-wajah samar, menatap mereka dengan tatapan penuh penderitaan. "Apa itu?" Siva terisak. Wajah-wajah itu membuka mulut, mengeluarkan suara seruan menyayat hati. "Jangan lanjut, jangan lanjut." Ardi gemetar, tapi ia ingat tujuan mereka. Ia mengangkat kendi, menundukkannya ke arah laut. Saat air hitam masuk ke dalam kendi, wajah-wajah itu menjerit lebih keras, seolah kesakitan. Tangan-tangan samar muncul dari air, mencoba meraih mereka. "Mas!" Siva berteriak. Ardi cepat menarik kendi, memeluk adiknya erat. Saat itu, cahaya menyilaukan muncul dari dalam kendi, dan mereka kembali ditarik ke pusaran gaib. Mereka terengah ketika kembali ke lingkaran garam. Tubuh mereka lemah, wajah pucat. Pak Rustam mengangguk pelan. "2 laut sudah kalian dapatkan.
Masih 5 lagi. Tapi ingat, semakin jauh kalian melangkah, semakin besar pula yang dikorbankan. Ardi menatap kendi itu, merasakan beban semakin berat. Ia menoleh pada adiknya yang duduk lelah, air mata masih menetes di pipi. Kita harus lanjut, Chef. Kalau berhenti sekarang, semua pengorbanan sia-sia. Siva mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Hari demi hari berlalu, dan setiap malam mereka masuk ke laut berikutnya. Setiap laut memiliki ujian berbeda. Di laut ketiga, mereka harus melawan badai petir yang seolah ingin merobek tubuh mereka. Di laut keempat, muncul puluhan sosok gaib yang berwujud setengah manusia setengah ikan, mengelilingi mereka dengan tatapan penuh kebencian. Di laut kelima, mereka hampir tenggelam, tubuh ditarik oleh bayangan hitam dari dasar laut. Setiap kali kembali, tubuh mereka semakin lelah. Namun kendi itu perlahan penuh dengan 7 jenis air, masing-masing memancarkan cahaya berbeda. Malam ketika mereka bersiap mengambil air laut terakhir, Pak Rustam memberi peringatan. Laut ketujuh adalah yang terberat. Disitulah pusat perjanjian dibuat. Jika kalian berhasil, ayahmu bisa diselamatkan. Tapi jika gagal, arwah kalian sendiri bisa terperangkap di sana selamanya. Ardi dan Siva saling menatap. Wajah keduanya penuh ketakutan, tapi tekad di mata mereka sudah bulat. Mas, apapun yang terjadi, kita harus lakukan, ucap Siva dengan suara bergetar. Ardi menggenggam tangannya erat. Iya, kita lakukan bersama. Saat mereka tiba di laut ketujuh, tempat itu jauh berbeda dari sebelumnya. Langit merah darah, air laut bergolak seperti kawah raksasa. Di tengahnya berdiri sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup, tapi matanya merah menyala menembus kegelapan. Berani sekali kalian datang ke sini, suara sosok itu bergema, berat dan menggetarkan tanah. Air ini hanya untuk mereka yang membuat perjanjian. Kalian hanyalah anak-anak tolol yang menantang kekuatan yang tidak kalian mengerti. Siva bersembunyi di belakang kakaknya, sementara Ardi berusaha tegar. Kami hanya ingin menyelamatkan ayah kami. Kami tidak butuh apa-apa darimu. Sosok itu tertawa keras. Ombak raksasa bangkit di sekeliling mereka. Kalau begitu, bawa tubuhmu sebagai ganti. Satu jiwa harus tertinggal di sini. Ardi merapal doa dengan lantang, kendi di tangannya bergetar. Cahaya putih keluar dari dalamnya, berusaha melawan kegelapan. Siva ikut membaca doa dengan suara bergetar. Teriakan gaib menggema, ombak runtuh, dan perlahan air laut terakhir itu masuk ke dalam kendi. Sosok berjubah hitam menjerit marah, lalu lenyap bersama gelombang besar. Ardi dan Siva terjatuh, lalu ditarik kembali ke dunia nyata. Di rumah, mereka terbangun dengan tubuh lemas. Kendi itu kini penuh, memancarkan 7 cahaya berbeda. Pak Rustam segera bersiap. Kita harus segera lakukan ritual sebelum fajar. Mereka membuat lingkaran besar di halaman. Sucipto dibaringkan di tengah, tubuhnya hampir tak bernyawa. Kendi ditempatkan di sampingnya. Pak Rustam mulai membaca doa, lalu menuangkan air 7 laut ke tubuh Sucipto. Cahaya terang menyelimuti tubuh lelaki itu. Namun, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan suara perempuan terdengar jelas. Ardi, Siva. Ardi menoleh, dan matanya membesar. Sosok ibunya, Marni, muncul di tepi lingkaran. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ibu, Siva berlari kecil, tapi Ardi menahannya. Jangan keluar dari lingkaran. Marni tersenyum samar, lalu berkata lirih, kalian harus tahu kebenarannya. Bukan Wicak yang mengirim santet ini. Dia hanya perantara. Ardi tertegun. Kalau bukan dia, siapa? Marni menunduk, air mata jatuh. Dalangnya, orang dekat kalian sendiri. Ardi dan Siva saling menatap, hati mereka tercekat. Kata-kata Sucipto sebelum pingsan kembali teringat, jangan percaya orang dekat. Tiba-tiba, seseorang masuk ke halaman. Seorang lelaki parubaya dengan wajah keras, paman mereka, adik kandung Sucipto. Pak De, Ardi terbelalak. Kenapa Pak De ada di sini? Pak De menatap mereka dengan mata penuh dendam. Karena keluargamu harus merasakan penderitaan yang dulu kualami.
Selama ini aku hanya dianggap bayangan. Harta, warisan, semua diambil bapakmu. Sekarang giliranku membalas. Siva menjerit, Pak D, tidak. Kenapa tega pada keluarga sendiri? Lelaki itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba angin hitam berputar, membuat lingkaran garam terpecah. Sosok gaib besar muncul kembali, berusaha menyerang Sucipto. Ardi maju, tubuhnya gemetar. Ia meraih kendi, lalu menumpahkan seluruh air 7 laut ke tanah. Cahaya terang membuncah, melawan kegelapan. Pak Rustam ikut membaca doa dengan lantang. Siva menggenggam tangan kakaknya, ikut membaca. Pertarungan sengit terjadi, cahaya dan kegelapan saling bertabrakan. Teriakan gaib menggema, tanah bergetar, pohon-pohon roboh. Akhirnya, cahaya dari air 7 laut menelan sosok gaib itu, lalu meledak dalam kilatan terang. Pada mereka terlempar ke tanah, tubuhnya berasap, wajahnya penuh ketakutan. Tidak, seharusnya aku yang berhak atas semuanya. Ardi menatapnya dengan mata penuh air mata. Pade, apapun yang terjadi di masa lalu, kenapa harus menghancurkan keluarga sendiri? Pade hanya menjerit, lalu tubuhnya menghitam, perlahan lenyap ditelan bayangan gaib yang ia panggil sendiri. Suasana mendadak hening, cahaya dari kendi meredup, menyisakan tanah basah dan bau asap. Sucipto perlahan membuka mata, napasnya kembali normal. Ardi, Siva, suaranya lemah, tapi hidup. Siva menangis bahagia, memeluk ayahnya. Ardi pun ikut memeluk mereka, meski hatinya masih diliputi luka. Sosok Marni menatap mereka dari kejauhan, tersenyum samar. Kalian sudah melakukannya, aku bisa tenang sekarang. Perlahan tubuhnya memudar, lenyap bersama angin malam. Ardi menatap kosong ke arah di mana ibunya menghilang. Air matanya jatuh deras. Ibu. Fajar mulai menyingsing. Rumah keluarga Sucipto tampak sunyi, seolah baru saja melewati badai besar. Mereka selamat, tapi luka batin yang ditinggalkan terlalu dalam. Sucipto kehilangan istrinya. Ardi dan Siva kehilangan sosok ibu, sekaligus kepercayaan pada keluarga sendiri. Dan meski santet segorop itu berhasil dipatahkan, bayangan dendam dan rahasia kelam itu akan selalu menghantui mereka. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.